Supriyani dengan nomor induk mahasiswa 1808346 dari Pendidikan IPS kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Project Based Learning merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari Project Based Learning ini? Yang pertama, yaitu centrality. Pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua adalah driving question. Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dan konsep atau prinsip suatu ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga, ada constructive investigation. Pada Project Based Learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri, atau di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Yang keempat, ada autonomy. Project Based Learning menuntut student-centered atau siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Dan yang terakhir ada realisme. Di realisme ini, kegiatan siswa difokuskan kepada pekerjaan yang serupa dengan situasi sebenarnya atau situasi realnya. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah dari Project Based Learning dapat kita lihat dari video berikut ini. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Pertama, start with a big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Kedua, design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dan menginformasikan alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek. Ketiga, create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Biarkan peserta didik menggali sesuatu yang baru, tetapi guru juga harus tetap mengingatkan agar aktivitas peserta didik tidak melenceng. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk mengerjakannya di luar jam sekolah, dan ketika jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, monitor the students and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses atau guru bertindak sebagai mentor. Selanjutnya, assess the outcome. Penilaian produk dilakukan dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan produk yang telah dibuatnya di dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang telah digapai oleh peserta didik, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Terakhir, evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini,
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Dalam setiap metode pembelajaran, pasti ada kekurangan dan juga kelebihan dari metode tersebut. Dan kelebihan dari metode Project Based Learning yaitu, pertama, membangun motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kolaborasi di antara siswa. Yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber belajar yang diperoleh. Yang kelima, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengelola suatu proyek. Yang keenam, yaitu Project Based Learning meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa secara langsung dan mempraktikannya di lapangan. Yang ketujuh, model pembelajaran ini mampu membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Yang kedelapan, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir, bukan hanya mengerti tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui buku teks. Dan yang terakhir, Project Based Learning membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, jika tadi kita telah membahas kelebihan dari model pembelajaran Project Based Learning, kali ini saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang dibahas cukup lama, atau pembelajaran ini cukup memakan waktu dalam pelaksanaannya. Yang kedua, berbagai peralatan harus disediakan dalam pembelajaran karena Project Based Learning ini dilakukan melalui sebuah penelitian secara sistematis. Kemudian, ditinjau dari siswa, kegiatan pembelajaran ini memungkinkan adanya siswa yang kurang aktif berpartisipasi dalam bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir, yaitu sikap enggan siswa ketika mengalami kegagalan, sehingga mengurangi kepercayaan diri dan minatnya untuk mencoba kembali. Nah, sebenarnya model pembelajaran Project Based Learning ini telah kita lakukan pada salah satu mata kuliah, yaitu Ilmu Teknologi dan Masyarakat. Untuk merefresh kembali ingatan teman-teman, mari kita simak video berikut ini. penerapan dari model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.